Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan semuanya sehat selalu dan terhindar dari pandemik yang sedang melanda dunia saat ini. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan mengecek presensi. Bapak harapkan semuanya dapat hadir pada pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang materi minggu lalu atau ada yang ingin disampaikan tentang materi minggu lalu? Kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan pada materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang aneka benda di sekitarku. Aneka benda di sekitarku itu misalnya Bapak di sini memiliki benda di sekitar Bapak seperti ada penggaris, ada buku, dan yang lain-lainnya. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita pada buku, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengidentifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan secara tepat. Untuk yang ketiga, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya. Untuk yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Untuk yang kelima, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda sesuai dengan satuan panjang yang sering digunakan oleh siswa. Untuk yang pertama, Bapak meminta anak-anak untuk membaca pada buku siswa tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, setelah anak-anak membaca, anak-anak diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mengobrol pada orang tua tentang bacaan dari benda-benda di sekitar kita tadi pada buku siswa. Nah, apabila anak-anak ingin bertanya, silakan anak-anak untuk bertanya pada orang tua atau bertanya langsung pada Bapak. Nah, anak-anak tolong perhatikan lagi pada buku siswa tentang pembagian benda berdasarkan ukurannya, warna, dan bentuk. Bapak akan menjelaskan sifat fisik benda. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia. Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, atau dirasakan. Misalnya, Bapak di sini mempunyai penggaris. Nah, penggaris ini dapat Bapak lihat, dapat Bapak raba, dapat Bapak rasakan. Nah, dan mempunyai berat. Gitu. Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak meminta untuk siswa-siswa mengamati dan mengumpulkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Nah, benda-benda yang ada di rumah. Misalnya anak-anak mempunyai penggaris, buku, televisi, meja, atau yang lain-lainnya. Anak-anak diminta untuk mengamati benda-benda tersebut dan mengumpulkan benda-benda yang dapat dikumpulkan. Benda-benda yang dapat dikumpulkan itu seperti benda-benda yang ringan-ringan saja, seperti penggaris, buku, pulpen, atau segala macam yang dapat anak-anak kumpulkan. Kalau meja tidak perlu, anak-anak hanya mengamati saja, gitu. Atau televisi juga begitu.
pada latihan 1, Bapak akan menjelaskan pada latihan 1. Nah, pada latihan 1 tersebut, anak-anak diminta untuk mengidentifikasi benda-benda, benda dan bukan benda. Seperti begini. Pada tabel tersebut ada 9 buah gambar yang harus anak-anak lingkari. Jadi, anak-anak melingkari yang benda saja. Seperti di sini Bapak mempunyai sebuah penggaris. Nah, ini adalah benda. Jadi, misalnya pada tabel tersebut ada contoh seperti ember. Nah, ember itu mempunyai bentuk bendanya bulat, mempunyai berat. Nah, itu adalah benda. Nah, Bapak akan melingkari itu. Nah, untuk yang kedua, anak-anak diminta untuk menuliskan apa saja benda-benda yang ada di rumah berdasarkan sifat fisiknya, dan menuliskan macam-macam benda tersebut untuk melengkapi latihan 2. Nah, pada latihan 2 ini kita akan mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Nah, anak-anak diminta untuk melengkapi tabel-tabel tersebut. Nah, seperti di situ ada contoh jenis bendanya benda hidup, sifat fisiknya memiliki ukuran, ciri-cirinya mempunyai massa. Nah, itu. Jadi misalkan Bapak di sini mempunyai penggaris. Penggaris ini adalah benda mati. Nah, jenis sifat fisiknya juga memiliki sebuah ukuran, memiliki panjang. Nah, ciri-cirinya dia juga mempunyai massa atau berat sebuah benda ini. Begitu. Untuk yang selanjutnya, kita akan berlatih mengenai mengukur sebuah panjang benda yang ada di rumah anak-anak. Nah, dengan menggunakan sebuah penggaris atau meteran seperti meteran ini. Tapi di sini kita akan menggunakan penggaris saja karena sesuatu yang simple. Nah, anak-anak harus memperhatikan seperti ini. Cara mengukur bendanya kita mengawali dari sini. Nah, dari 0. Nah, terlihat. Dan posisi penggaris juga harus lurus. Nah, seperti ini. Jadi buku ini berdiameter 25 cm. Nah, jadi siswa diminta untuk melakukan pengukuran secara sederhana, misalnya mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah siswa. Seperti siswa-siswa mempunyai ballpoint, diukur berapa panjangnya, misalnya memiliki buku berapa panjangnya, nanti ditulis pada tabel 3 untuk melengkapi tabel latihan 3. Nah, di situ ada sebuah gambar. Nah, anak-anak diminta untuk melihat di sini. Misalnya yang pertama, contohnya ada sebuah penghapus. Nah, di bawahnya ada mister. Berapakah ukuran panjang penghapus tersebut? Kita hitung. 1,
2, 3. Berarti penghapus tersebut memiliki panjang 3 cm. Nah, dan seterusnya pada krayon di bawah. Pulpen, pensil, dan spidol. Nah, setelah anak-anak mengerjakan semua latihan tadi pada tabel-tabel tersebut, hasilnya boleh anak-anak kirim pada WhatsApp grup. Nah, setiap tugas-tugas tersebut anak-anak kirimkan ke WhatsApp grup. Nah, untuk penutup, Bapak akan menyimpulkan tentang kenapa sih kita harus tahu mana yang benda dan mana yang bukan benda. Karena benda itu bisa kita raba, bisa kita lihat, dan bisa kita rasakan. Kalau misalnya dia bukan benda, sesuatu yang bukan benda itu adalah sesuatu yang kita tidak dapat kita raba, kita lihat. Misalnya bunyi adalah bukan benda, dia adalah bunyi hanya dapat kita dengarkan, tapi tidak dapat kita rasakan, tidak dapat kita raba, tidak dapat kita lihat begitu. Nah, Bapak meminta kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, tetap selalu menggunakan masker apabila ada keperluan keluar, selalu menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari pandemik yang sedang terjadi dan melanda dunia saat ini. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan siswa-siswa dapat mengerjakan tugas-tugas dan dapat sehat selalu setiap saat. Sekian pembelajaran dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.